dibangun Pak Bung Karno itu diteruskan. Apa yang ada yang apa bagus yang dibangun oleh Pak Harto diteruskan, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya kira harus seperti itu. Yang baik diteruskan, yang kurang kita isi, yang belum ada kita adakan. Oke, boleh kita sambil jalan-jalan Pak, ya, untuk melihat, dan saya pengen tahu lebih lanjut lagi tentang kondisi rumah ini. Enak sekali sepertinya. Pak, kalau kita bicara soal permasalahan yang ada di negara kita, tentu tidak sedikit yang harus diselesaikan terhadap pemerintahan yang baru. Kita tahu juga masalah dengan negara tetangga, kemudian masalah ketenaga kerjaan masih menjadi PR hingga saat ini. Kalau Anda sendiri punya konsep seperti apa, Pak? Sebetulnya banyak sekali PR kita, ya. Tapi kunci daripada semua itu adalah roda ekonomi harus jalan, dan kita harus investasi dan mendorong produktivitas. Ya. Kita harus jadi bangsa yang produktif, bangsa yang membuat sesuatu, bangsa yang menjual yang dia buat. Ya. Apa? Kita harus produksi. Apakah produksi pangan? Apakah produksi bahan jadi? Harus produksi. Kita tidak boleh hanya konsumsi. Nah, ini yang merupakan tantangan. Bukan sesuatu yang ringan, tapi harus kita lakukan. Atau mungkin ada stimulus yang harus diberikan untuk masyarakat kita bisa lebih produktif begitu? Ya jelas stimulus, tapi stimulus harus berasal dari mana? Ya itu dari kekayaan kita yang harus kita jaga. Sekarang terlalu banyak kekayaan kita yang bocor. Nah, ini strategi yang... Jadi konsep awal nanti yang akan Anda bangun seperti apa, Pak? Strategi awal adalah untuk menutupi peluang-peluang kebocoran. Peluang kebocoran? Ya. Kebocoran dalam hal? Dalam hal APBN, APBD, dalam hal devisa kita yang tidak kembali, yang tidak tinggal di Indonesia. Ini harus kita pikirkan bersama, harus kita atasi. Ya. Kalau tadi kalau tidak, kita ya kerja untuk orang lain. Kita tidak akan pernah jadi kaya. Tidak akan pernah bisa menghasilkan sendiri, begitu ya? Ya. Kalau tadi Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa tidak selamanya pemerintahan kita ini gagal atau tidak berhasil, begitu ya. Tapi ada sisi yang memang masih menjadi permasalahan juga, diantaranya adalah kasus korupsi. Anda punya konsep untuk menyelesaikan kasus korupsi di negara kita, Pak? Korupsi itu bisa kita hilangkan, ya, atau kita minimalkan. Saya kira korupsi kalau dihilangkan 100% itu juga di mana-mana ada korupsi, di Amerika, di Eropa, di Jepang. Jadi dihilangkan 100% tidak mungkin? Diminimalkan sekecil mungkin. Nah, caranya adalah sistem manajemen yang harus diperbaiki. Ya. Sistem manajemen, pengawasan tentunya, ya, kemudian sanksi yang keras. Sanksi kita kurang keras, Pak? Sanksi kita di buku, di hukum kita, ya, di hukum pidana kita sebenarnya cukup. Ya. Hanya ya penegakannya mungkin. Mau dilaksanakan atau tidak kan begitu kan. Ya. Nah, kuncinya adalah menurut saya sistem manajemen dan birokrasi, ya. Pegawai-pegawai kita harus hidupnya baik. Harus gajinya cukup, kualitasnya harus baik. Berarti kesejahteraan terlebih dahulu. Pejabat-pejabat yang penting harus kondisi hidupnya baik supaya dia tidak bisa mudah disogok, tidak mudah digoda untuk sesuatu hal yang lain. Tantangan itu. Ya. Jadi hakim-hakim, ya, dia harus sangat dihormati, dia harus sangat diseleksi dengan baik, tapi juga akhirnya kondisi hidupnya juga harus dijamin, ya. Nah, ini saya kira strategi yang paling baik. Oke, itu salah satu strategi untuk membahas korupsi. Berarti memang hukum kita sudah baik, hukum kita sudah sangat tegas, hanya tinggal penegakannya saja. Begitu ya, penegakan. Menurut saya begitu, penegakannya. Ngomong-ngomong, Anda bisa betah berapa lama, Pak, untuk tinggal dengan suasana yang seperti ini? Oh, saya merasa kurang waktu di sini. Justru kurang waktu ya untuk bisa menikmati suasana yang segar, alam yang indah. Benar sekali. Tapi kalau misalkan sekiranya punya waktu, biasanya Anda lebih menghabiskan waktu untuk apa, Pak? Ya di sini. Hanya di sini? Iya. Saya hobinya hewan, binatang, ya. Jadi tapi saya sekarang sudah berapa tahun ini waktunya kurang sekali. Ya, mungkin saya
lebih banyak di luar daripada di sini. Lebih banyak di luar. Ini sebentar lagi saya juga akan pergi. Oke, dengan sibuknya jadwal Pak Prabowo. Pak, boleh saya lihat-lihat di tempat yang lain? Silakan. Iya. Saya terima tamu sebagian di sini, tapi lebih sebagai apa? Sebagai ya pintu masuk ya. Oke, konsep atau mungkin Anda juga punya konsep tersendiri ya dalam membangun suasana di rumah supaya lebih nyaman dan juga enak tentunya, seperti itu ya Pak ya? Ya, sebetulnya konsep saya adalah saya ingin tetap berkepribadian bangsa kita sendiri. Jadi kalau Anda lihat ini dari Kudus ya, dipindahkan dari Jawa Tengah. Jadi waktu saya pindah berapa belas tahun yang lalu, sebetulnya rumahnya hanya kecil. Saya beli dari senior saya. Iya. Yang ini Pak? Iya, rumah kecil. Jadi ya, tinggal saya perbaiki dindingnya, jendelanya. Habis itu ada uang tambah lagi, jadi akhirnya ya begini. Jadinya begitu nyaman dan kalau punya waktu lebih pasti lebih betah rasanya tinggal di sini ya Pak bisa ya? Bisa dikatakan rumah tumbuh begitu. Rumah tumbuh. Ini kan Anda lihat kan. Karena perkembangannya juga terus dilakukan. Iya. Ini sebetulnya maksud saya sebagai padepokan saya. Waktu saya pensiun saya ingin memang mendirikan suatu pusat percobaan pertanian, peternakan, dan juga rencana saya ingin bikin sekolah di sini. Sekolah unggulan. Jadi ini lagi coba. Lagi bikin konsep ini ya untuk membangun pendidikan. Nah, ngomong-ngomong pendidikan ini Pak, ini cukup menarik sekali karena kalau kita bicara pendidikan, pendidikan itu kalau kita katakan belum merata kepada masyarakat mungkin yang kurang mampu seperti itu. Biaya pendidikan yang tinggi, biaya kesehatan yang tinggi gitu. Anda punya konsep untuk dunia pendidikan dan juga kesehatan kita? Saya kira pemerintah SBY sudah banyak ya melakukan peningkatan. Untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, alokasi APBN kita untuk pendidikan sudah 20%. Betul. Bahwa memang belum merata iya, dan ini tantangannya adalah bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi seluruh bangsa. Apa yang salah Pak? Padahal kualitas pendidikan sudah ditingkatkan, kemudian anggaran juga sudah ditingkatkan, tapi kenapa masih belum merata? Iya, saya kira ini tantangan bagi kita ya, karena tadi itu bermuara dari, kalau menurut saya ya, bermuara dari pengaruh paham neoliberal yang begitu kuat masuk ke Indonesia 20-30 tahun ini. Mulai pertengahan Orde Baru sampai masa reformasi, kita terlalu gandrung dengan paham neoliberal. Jadi kita kadang-kadang di situ kita lupa dengan hal-hal yang mendasar ya, seperti kepemilikan ya, seperti perlindungan terhadap kekayaan alam. Ini saya kira kelengahan kita sebagai bangsa. Ini kurang penjagaan dari kita. Iya, ini bukan salah siapa-siapa, ini salah kita sebagai bangsa. Salah kita kolektif. Elit kita ini lengah menurut saya. Jadi ya, pelan-pelan kita timbulkan kesadaran, dan sekarang saya kira banyak yang sadar. Pertama 10 tahun yang lalu waktu saya mulai mengkritik, saya dianggap terlalu keras, saya dianggap jual mimpi, saya dianggap macam-macam ya. Padahal saya itu ingatkan bahwa pengalaman bangsa Indonesia adalah bahwa Indonesia selalu harus berjuang untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu itu mungkin dianggap slogan atau mantra. Tapi menurut saya itu sangat prinsip. Tapi sebenarnya kita mampu kan Pak untuk berdiri di bawah kaki kita sendiri. Itu yang diperjuangkan oleh Bung Karno, menurut saya sangat-sangat mendasar, sangat prinsip ya. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita jangan tergantung orang lain.
Jangan tergantung bangsa lain. Tidak ada bangsa lain yang kasihan sama kita, nggak ada. Itu it doesn't work like that. Benar nggak? Kita tidak boleh berharap belas kasihan orang lain. Kalau bukan kita yang menghargai bangsa kita sendiri, kalau kita tidak menghargai budaya kita sendiri, kalau kita nggak menjaga kekayaan sendiri, jangan berharap orang lain akan belas kasihan sama kita. Nggak ada. Persaingan dunia ini begitu keras. Mereka, bangsa-bangsa lain ingin rakyatnya yang kaya. Dia nggak ada urusan sama Indonesia. Yang harus urus Indonesia adalah pemimpin Indonesia sendiri. Pak, flashback sedikit Pak soal kemarin pada saat di KPU, kita tahu bagaimana antusias dari masyarakat juga pada umumnya yang ikut mengantarkan Pak Prabowo dengan pasangan Anda Pak Hatta Rajasa pada saat pendaftaran, kemudian pada saat mengambil nomor urut juga. Tapi di satu sisi ada sisi positif yang mungkin bisa saya ambil dari sosok Anda Pak Prabowo, bahwa Anda juga sangat menghormati lawan politik Anda. Anda pada saat pidato 3 menit pada saat pengambilan nomor urut, Anda juga sangat menghormati Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala, Ibu Megawati. Apakah memang ini adalah konsep komunikasi politik yang ingin Anda bangun? Bukan ya, itu tata krama bangsa kita. Saya dididik seperti itu. Ini yang ingin Anda kenalkan kembali kepada masyarakat Indonesia, bahwa kita punya budaya ketimuran. Saya bukannya ingin mengenalkan, ya saya memang seperti itu. Saya dididik seperti itu, dan saya mendidik semua lingkungan saya seperti itu. Hormati orang lain, hormati orang tua, hormati sesepuh, hormati senior. Itu tata krama, itu adat kita. Tidak ada sesuatu yang aneh. Saya anggap itu tidak. Saya agak heran kenapa orang termasuk segala macam perbedaan yang ada ya Pak ya. Baik, Pak Prabowo, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir bersama kami di sini dan mengajak kita semua untuk menikmati keindahan alam di rumah pribadi Anda. Terima kasih. Baik, satu pelajaran yang mungkin saya ambil pemirsa dari sosok Bapak Prabowo ini adalah mungkin dari sisi yang tegas, lugas, tapi beliau juga tetap memegang teguh etika ketimuran dan juga tetap menghormati siapapun yang dihadapinya. Tidak peduli apakah itu lawan politik atau mungkin lawan-lawan yang lain ya Pak ya. Yang penting kita harus punya budaya ketimuran dan punya jati diri di depan bangsa-bangsa lain tentu saja. Ya, perbincangan yang sangat menarik sekali pemirsa. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda ke depannya. Saya Rizka Indah pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.